Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Julianti. Di sini saya dari kelas 4B, Prodi PAI. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Salah satu isu penting dalam kontestasi politik di berbagai negara, tak terkecuali negara dengan mayoritas penduduk Muslim, adalah mengenai kepemimpinan perempuan dalam realitas sehari-hari maupun kondisi politik terkini. Sudah mulai banyak perempuan dengan jabatan strategis tertentu, baik di komunitas, organisasi, maupun pemerintahan, mulai dari skala daerah hingga nasional. Sayangnya, pemilik soal kepemimpinan perempuan tidak sesederhana itu. Meskipun dalam kerangka demokrasi perempuan dapat dan boleh diangkat menjadi pemimpin, nyatanya dalam mengupayakan hal itu banyak sekali hambatan struktural, bahkan teologis yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Apa yang disebut pemimpin di sini ini sangat luas, mulai jabatan pemerintahan atau kedinasan, komunitas agama, sampai organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadis yang sering disebut adalah Hadatsana Utsmanu binul Haisami hadatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah ayyamal jamali ba'dama kid an alhaqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lama balago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim bimtaki surqala lan yufliha qaumun wallau amrahumul ro'ata, yang artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakro berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Perisai mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para pesyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah negeri Kisra salah satu bagian dari negeri-negeri Perisai memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan, rupanya pembunuh sang raja adalah anak lakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuannya sang Kisra. Sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya. Adanya yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutnya bahwa kemunduran kerajaan ini adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dalam Isyarut Syarah Sahih Al-Bukhari. Dari Subulu Salam Syarih Bulughul Maram karya Imam As-Sani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumah. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan, dan di sanalah ia dapat memimpin. Dengan beragam catatan di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepatnya mengenai mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal ini adalah terkait persaksian qadhi serta imamah kepemimpinan pemerintahan. Disebabkan muatan hadis ini, ulama kontemporer mulai mengkaji dengan sudut pandang lainnya. Muatan hadis Abu Bakr tentang perempuan tak layak menjadi pemimpin ini tak sejalan dengan semangat surah At-Taubah ayat 71, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi
yanhauna 'anil munkari wa yuqiyuna sholata wa yu'tu zakata wa yuti'unallaha wa rasulullah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun harim, yang artinya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus hanya dalam konteks cerita Raja Kisra itu. Dengan demikian, lain masa perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan prasyarat tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Pendekatan sesuai konteks cerita demikian sesuai kaidah al-ibrah bi khususin sabab la bi umumil lafiz. Meskipun pernyataan Nabi Muhammad merujuk pada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk kisah negeri Kisra itu. Nah, terkait tawaran kaidah pemahaman ini, ulama berbeda pendapat. Bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam. Dalam Al-Quran sendiri, kisah tentang ratu dari negeri Saba, yaitu digambarkan memimpin kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaan. Sebagaimana juga asbabul wurud hadis Abu Bakar tadi, latar belakangnya adalah kepemimpinan Aisyah. Ulama hadis sepakat bahwa Aisyah adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dan pendapatnya dirujuk kaum pria. Meskipun di masa selanjutnya secara jumlah pemimpin atau pemuka agama perempuan sangat minor sekali dibanding penguasa, ulama atau intelektual pria. Sejarah tersebut menunjukkan perempuan boleh dan mampu menjadi perempuan, baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Sebagai jalan tengah, ditawarkan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Tidak ada perbedaan baik pria maupun wanita. Kelayakan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Jalan tengah tersebut tentu tidak final bagi sebagian pihak. Bagaimana dengan fungsi perempuan kepada kepala keluarga atau single parents? Benarkah dalam pembahasan tentang kepemimpinan tidak ada stigma dan stereotip yang ditimpakan pada lelaki maupun perempuan? Diskusi ini telah jelas lebih rumit dan panjang bagi sekedar diskusi fikih dan akidah. Kepemimpinan perempuan di ranah publik kiranya adalah gambaran kondisi sekedar diskusi fikih dan akidah. Kepemimpinan perempuan di ranah publik kiranya adalah gambaran kondisi sebagian sosial dan penerimaan masyarakat terhadap posisi dan peranan perempuan. Sekian dari saya. Selebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.